Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan sehatlah kita bisa belajar dengan baik. Anak-anak, materi bahasa Indonesia kita hari ini masih tentang ide pokok dan kesimpulan. Ya, ini pertemuan kita yang ketiga membicarakan tentang ide pokok dan kesimpulan. Nah, hari ini kesempatan kalian untuk lebih memahami lagi bagaimana kita menentukan ide pokok dan kesimpulan. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan ulangan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa menyimpulkan informasi. Nah, informasi itu artinya kalian bisa nanti menentukan ide pokok dan kesimpulan. Ya. Baik. Kita ulang sedikit apa itu ide pokok. Nah, ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi keseluruhan paragraf. Ide pokok ada di kalimat utama. Ya, jadi nanti setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan kesimpulan, ya, kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok. Ya, jadi kalau ide pokoknya sudah ketemu, kalian pasti akan mudah juga menyimpulkan isi bacaan tersebut. Nah, kalian juga pada saat membuat kesimpulan, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat kalian sendiri. Maksudnya tidak usah kata-katanya sama persis dengan yang ada di bacaan tersebut, tapi bisa kalian kembangkan sendiri. Tapi tentu saja masih harus ada kaitannya dengan bacaan. Ya, tidak boleh terlepas dari ide pokok, harus ada kaitannya. Ya. Kita akan coba contoh yang pertama. Ya. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Nah, ide pokoknya apa ya di sini? Cari kalimat utamanya dulu. Sudah ketemu? Baik. Ide pokoknya adalah kantong plastik membahayakan penyu. Nah, kesimpulannya, kantong plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanan. Ya. Masih belum bisa menentukan? Kita coba lagi ya. Nah, contoh yang kedua. Perburuan hewan secara liar dapat mengancam populasi hewan. Jika tidak ditindak tegas, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem alam pun menjadi terganggu. Oleh karena itu, perburuan liar harus dihentikan. Ya. Nah, sekarang cari ide pokoknya dari paragraf ini. Ide pokoknya adalah perburuan hewan secara liar dapat mengancam populasi hewan. Nah, kesimpulannya, perburuan liar harus segera dihentikan karena dapat mengancam populasi hewan. Bagaimana? Sudah mulai bisa kan? Hebat. Kita coba contoh yang ketiga. Supaya lebih paham lagi ya, kita coba yang ketiga.
Hutan lindung berfungsi sebagai penampung air di musim hujan. Air yang terserap kemudian dilepas sedikit demi sedikit melalui mata air. Selain itu, hutan lindung juga menjaga suhu udara tetap lembab sehingga tidak terjadi kekeringan. Nah, kalimat utamanya sudah ditemukan. Ada di mana? Betul, di awal kalimat. Nah, ide pokoknya kita ambil dari situ. Ide pokoknya adalah hutan lindung berfungsi sebagai penampung air di musim hujan. Nah, kesimpulannya adalah fungsi hutan lindung. Sudah mulai bisa ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu berikan satu contoh lagi. Oh, ternyata contoh yang keempat ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh yang keempat berupa gambar. Nah, kalian ingat kan? Waktu kalian kecil, saat kalian belum bisa baca, ayah bundanya memberikan buku cerita. Apa yang kalian lakukan? Kalian membacanya? Tapi kan nggak bisa baca waktu itu. Betul sekali. Kalian baca gambarnya. Nah, sekarang sama seperti itu. Karena waktu kecil kalian sudah pada hebat bisa baca buku cerita, ini juga pasti akan mudah kalian menyimpulkannya. Ya, ada dua gambar di sini yang saling berkaitan. Nah, coba sekarang kesimpulan apa yang bisa kalian kemukakan dengan melihat gambar ini? Ya, pasti di antara kalian akan berbeda nanti kalimatnya, tapi tidak masalah. Ya, intinya gambarnya sama. Kalau kalimatnya berbeda, tetap tujuannya pasti sama, ceritanya pasti sama. Ya, misalnya kesimpulan yang pertama. Nah, kita anggap anak perempuan yang sedang hujan-hujanan itu namanya Mila ya. Mila sakit karena bermain hujan-hujanan. Ya. Nah, ini kesimpulan yang pertama dari gambar tersebut. Bisa juga nanti muncul kesimpulan yang lain dengan kalimat yang berbeda. Nah, kita lihat. Akibat hujan-hujanan, Mila jatuh sakit. Nah, di sini walaupun kalimatnya berbeda, tapi intinya sama. Ya, isinya menyatakan bahwa kalau hujan-hujanan itu sakit. Ya. Nah, sudah paham ya? Jadi, dari 4 contoh tadi, Ibu yakin kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan kesimpulan. Ya, jadi alhamdulillah kalian semua sudah bisa menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, untuk lebih kalian memahami lagi tentang ide pokok dan kesimpulan, Ibu akan memberikan latihan di classroom ya. Nah, SpongeBob akan menemani kalian mengerjakan tugas di classroom. Kerjakan dengan baik tugasnya, baca dengan cermat perintahnya, baca tiap soal dengan baik. Ya, karena kalau kita bacanya hati-hati, bacanya cermat, tadi kita akan bisa menentukan apa? Ide pokok dan kesimpulan. Tepat sekali. Ya. Jadi silahkan buka classroom-nya, kerjakan dengan baik latihannya. Kita ketemu lagi besok di ulangan. Ya. Semoga hasil ulangan kalian sangat baik. Jadi upaya kalian untuk belajar tentang ide pokok dan kesimpulan ada manfaatnya. Ya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.